Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita rahmatnya, kemudian menurunkan kepada kita ketenangan dalam majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan menjadikannya kita ikhlas dalam menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan permintaan dari panitia, maka kita insyaallah taala pada pagi yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya di waktu pagi. Beliau bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku ketika mereka beraktivitas di pagi hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah waspada amal penghapus pahala. Intinya bahwasanya setiap amal itu ada yang bisa menambah daripada pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa ada amalan-amalan yang menghapus pahala. Oleh karenanya salah satu ahli syair mengatakan, araftu syarra la lisyarri bal litauqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku amalkan, akan tetapi untuk aku jauhi. Kemudian di dalam hadis yang sahih disebutkan, hadis Hudzaifah bin Yaman, ketika beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Padahal manusia, kana nasu yas'aluna Rasul 'anil khair fasa'altu anhu asyarr. Manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, akan tetapi aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Alasannya apa? Makhafatan an yudrikani. Beliau khawatir, takut kalau keburukan itu menimpa beliau. Inilah salah satu contoh bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu keburukan supaya beliau bisa menjauhi. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas itu supaya kita bisa menjauhi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menjauhi apa-apa yang bisa menghapus pahala. Adalah para salafus saleh, mereka memberikan contoh terbaik. Oleh karenanya sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul adalah para sahabat. Dengan hadis mutawatir
khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada beliau, dan wafat dalam keadaan Islam. Itu adalah pengertian pertama dari sahabat. Adapun pengertian kedua adalah mereka yang melihat Rasulullah wafat, ya, kemudian beriman kepada Rasulullah dan wafat di atas Islam. Tetapi yang kedua ini para ulama mengatakan kurang tepat. Karena apa? Ada sebagian sahabat yang tidak bisa melihat. Di antaranya adalah Ibnu Ummi Maktum. Beliau tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau buta. Tetapi beliau bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada beliau dan wafat di atas Islam. Kemudian para tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan para sahabat, beriman kepada Rasulullah dan wafat di atas Islam. Begitu seterusnya sampai kepada tabi'in. Dan mereka memberikan contoh terbaik bagi kita. Dan mereka lah contoh terbaik bagi kaum muslimin yang menapaki jalan manhaj salaf. Yaitu jalan atau manhaj yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali periwayatan dari mereka bahwasanya mereka sangat khawatir apabila amalan-amalan itu menghapus pahala. Sehingga apa? Mereka lah orang yang paling tahu tentang agama Islam, paling tahu tentang ilmu-ilmu syar'i, dan kemudian mereka lah yang pertama kali mengamalkan daripada apa yang mereka ketahui. Dan ini merupakan Masya Allah nikmat bagi seorang muslim. Allah berikan kepada kita kaum muslimin contoh terbaik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian juga para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Ya. Oleh karenanya mereka ketika beramal, mereka khawatir amal mereka itu pertama tidak diterima. Kemudian yang kedua, kalau toh mereka beramal, mereka khawatir amalan tersebut justru akan terhapus pahalanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari hal tersebut. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat menjelaskan bahwasanya ada beberapa amalan yang bisa menghapus pahala. Pertama adalah asyirku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah Allah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi dan rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka sesungguhnya apa? La yahbatanna 'amaluka. Amalan-amalan yang berupa pahala itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pahala hangus. Ya. Tidak itu aja, tidak hanya hangus. Ya. Wala takunanna minal khasirin. Sungguh engkau akan menjadi orang yang rugi. Rugi di mana? Rugi di dunia dan akhirat. Makanya kesyirikan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni sama sekali. Tidak mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebesar apapun dosa kita, akan tetapi dosa itu bukan dosa syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Ya, akan mengampuni sebesar apapun itu. Tetapi kalau berkenaan dengan kesyirikan, jangan harap Allah akan mengampuni.
kecuali dengan bertaubat. Kemudian mempelajari apa? Mempelajari ilmu tauhid. Karena apa? Tauhid itu adalah hak Allah kepada hamba. Ya. Sehingga apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis kitab Tauhid alladzi haqqullahi 'alal habib. Tauhid itu adalah hak Allah atas hambanya. Oleh karenanya yang menjadi kebalikan dari itu, apabila seorang hamba mempelajari tauhid, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mempelajari manhaj salaf, kemudian mengikrarkan diri dengan apa-apa yang sudah mereka pelajari, ya. Kemudian betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan itu nyata. Ya, nyata sekali. Dan itu sudah kita pelajari apalagi kalau kita mempelajari tauhid. Ya. Dan itu pasti kehidupan kita akan mulus. Ya, tidak ada sebuah halangan atau sebuah perselisihan atau tidak adanya sebuah aral dalam kehidupan kita. Kalau ada, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kenapa? Sebab tauhid. Oleh karenanya syirik itu menafikan tauhid. Meniadakan tauhid. Jadi kalau tauhid itu sudah terpatri di dalam hati, tidak meminta hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Ya, berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syirik, semuanya terhapus. Walaupun dia berbuat baik, walaupun dia misalkan membangun masjid. Ya. Masya Allah, saya menceritakan ada sebuah masjid di luar Jawa, ada di Sumatera, dan itu masjidnya besar, mewah, bagus, kira-kira habis sekitar 40 miliar. Masya Allah. Dan itu Pak, yang membangun cuma satu orang. Masya Allah. Dan di dalamnya tidak boleh ada kotak infak. Dan tidak boleh, maaf, kalau di dalam majelis ilmu seperti ini ada kotak yang berjalan. Bukan berarti tidak boleh Pak ya. Ini hanya sekedar contoh. Kata beliau, segala kegiatan keagamaan di masjid itu beliau yang nanggung. Masya Allah, Masya Allah. Tapi alhamdulillahnya beliau termasuk orang yang sudah mengenal sunnah. Selamatnya di situ ya, sudah mengenal manhaj salaf, sehingga sejauh mungkin dia meninggalkan kesyirikan dan menjauhi kebid'ahan. Alhamdulillah. Yaitu di masjid di Pekanbaru. Ya, itu tahun kemarin Syawal ya kalau tidak salah, Syekh Abdul Razak Al-Badr ada daurah tentang syarah akidah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Ya. Apalagi dengan haji. Ya alhamdulillah kalau di antara antum sudah ada yang berhaji. Kalau yang belum, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa berhaji. Amin ya rabbal alamin. Saya juga kangen ya Pak dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dengan kesyirikan semuanya terhapus. Enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Padahal dia bukan muslim. Namanya Abdullah, hamba Allah. Karena apa? Orang-orang Quraisy pada zaman terdahulu secara rububiyah mereka mengakui Allah. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun.
Apabila kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya Abdullah bin Jud'an. Kana rajulan musyrikan mata fil jahiliyah yut'imu ta'am wa yansurul mazlum wa lahu min a'malil birri kathir. Abdullah bin Jud'an ini, Masya Allah, ya, pada zaman dahulu dia itu suka memberi makan, ya, kemudian suka menolong orang-orang yang terzalimi, kemudian dia banyak sekali melakukan perbuatan baik, ya. Tetapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma nafa'ahu dzalika. Hal itu tidak akan memberikan apa? Manfaat sama sekali di akhirat nanti bagi dia. Kenapa kata Rasulullah? Wa innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah apa? Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ampunilah dosaku pada yaumuddin. Artinya apa? Dia hanya mengakui Allah di dalam tauhid rububiyah saja. Ibadahnya tidak, lebih-lebih tentang asma wa sifat. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakfuruna birrahman." Mereka mengkufuri kata atau nama Allah yaitu Ar-Rahman. Makanya di dalam dengan ayat ini para ulama beristinbat, barang siapa yang mengkufuri satu nama Allah saja maka dia kafir. Karena apa? Ar-Rahman adalah nama Allah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah banyak. Kalau antum perhatikan sabda Nabi SAW, Inna lillahi tis'in wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Kata para ulama, hadza laisa lil hasr. Ini bukan merupakan pembatasan. Kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala selain kita dapatkan di dalam Al-Qur'an dan kita dapatkan di dalam hadis bahkan lebih dari 100. Lebih dari 100. Ya. Itu yang pertama, yaitu kesyirikan. Yaitu menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Oleh karenanya makna yang sahih, ya, makna yang benar kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kata la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab salah satu mazhab Syafi'i, ya, karena kita Syafi'iyun bukan Pak, ya, kita mazhabnya atau berintisab, kebanyakan kaum muslimin Indonesia ini berintisab kepada mazhab Syafi'i. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala secara akidah, ya, bahwasanya apa? Mengatakan la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian salah satu pembesar dari mazhab Syafi'i, ya, saya lupa namanya, kemarin saya baca, itu menjelaskan bahwasanya kenapa ilah pada kata la ilaha illallah itu menjadi Allah, ya. Artinya apa? Ilahun itu adalah al-ma'bud, yaitu diibadahi. Artinya apa? La ilaha maknanya adalah la ma'buda. Kemudian di dalam kurung para ulama memberikan tambahan bihaqqin, dengan hak, illallah, kecuali selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah kemudian mereka menerangkan bahwasanya la ilaha illallah ini terdapat dua rukun. Rukunnya apa aja, Pak? Rukunnya? Ayo. Nah, terus yang satunya menisbatkan, bukan menisbatkan, menetapkan. Ya. Ada dua. Pertama adalah nafyu, meniadakan, yaitu syahidnya la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah itsbat, menetapkan.
yaitu illallah. Bagaimana kita tahu dengan rukun ini? Ya kita kembali kepada ulama. Tapi jangan salah ulama. Bukan ulam filma. Ulam itu apa Pak? Ikan ya. Bukan ikan di dalam air. Ikan nggak bisa ngomong. Makanya la ilaha illallah. Makna yang sahih adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian yang kedua adalah ar-riddah, yaitu murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Yartadid di sini maknanya ragu-ragu kemudian keluar dari Islam. Ya. Minkum 'an dinihi, dari agama Islam. Ya. Kalau bukan agama Islam, mana mungkin Allah akan berfirman seperti ini di dalam Al-Quran. Makanya istilah murtad itu asalnya adalah keluar dari Islam, bukan keluar dari agama lain kemudian ke Islam. Fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Sahih. Ya. Jadi kalau kita mengkofar kafirkan ya, kofar itu apa gitu kan. Nah, kemudian ada yang mengatakan jangan suka mengkafirkan orang. Ya, kita bantah. Lafaz kafir, Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Quran. Kalau ada seorang muslim yang alergi dengan kata kafir, bisa jadi apa? Diragukan syahadatnya. Ya. Sama seperti bid'ah. Kalau ada orang muslim yang alergi dengan kata bid'ah, tanyakan keislaman dia. Apakah cuma KTP saja Islamnya atau bukan? Karena apa? Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan tentang bid'ah. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan ini Rasulullah tidak membagi bid'ah itu menjadi ada 2, bid'ah menjadi 5 dan seterusnya, tidak. Kembali ke asal. Yaitu hadis. Di sini Rasulullah tidak membagi bid'ah itu menjadi beberapa bid'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Mana mungkin sesat itu baik? Ya. Kalau ada sesat yang baik, mana qawaid dan dhawabitnya? Tidak ada qawaid dan dhawabitnya. Kaidah dan ketentuan-ketentuan bid'ah hasanah itu tidak ada. Nah, kalau ada bid'ah hasanah biasanya, dan itu pasti akan memasakkan, ya ada kafir hasanah dong. Yaitu apa? Orang kafir tapi berbuat baik. Ini akan bubrah jadinya, ya. Akan bubrah. Ibaratnya apa? Sudah ada kata kafir di sini, kemudian dikritik. Na'udzubillah. Allah dikritik. Beda dengan orang-orang Syiah, karena memang orang-orang Syiah memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, memusuhi Jibril. Katanya Jibril salah alamat memberikan wahyu. Subhanallah. Ini semuanya dengan akal. Allah Ta'ala berfirman, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu omong kosong. Ya. Tetapi ketika kita menjelaskan ini kafir, ini kufur, ini bid'ah, maka dengan ilmiah. Maksudnya apa? Dengan qala Allah, qala Rasul. Seperti Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ketika beliau ke Baghdad kedua kalinya, terdengar oleh Abu Thawr, ya, Abu Thawr, dan satu orang lagi namanya Husain Al-Qarabisi. Ya. Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi ini mendengar bahwasanya Imam Syafi'i akan ke Baghdad kedua kalinya. Ya. Kemudian setelah beliau datang sampai ke Baghdad, mereka berdua menemui Imam Syafi'i. Mulai dari sore, ya, sore, mungkin setelah asar, karena di dalam riwayat tersebut tidak
diterangkan secara spesifik. Kemudian di antara ketiganya, antara Imam Syafi'i dengan Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr ini terjadilah sebuah dialog. Ya, sebuah dialog. Dalam dialog tersebut Abu Thawr mengatakan, ya, dari awal kami berdialog dengan Imam Syafi'i sampai siang hari, sampai dini hari, maaf, subuh ya, mungkin sebelum subuh, tidaklah keluar dari mulut Imam Syafi'i kecuali qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Ketika subuh datang, kami sudah meninggalkan bid'ah kami. Bid'ahnya Abu Thawr apa? Bid'ahnya Abu Thawr adalah ilmu filsafat. Ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu mantek. Makanya ilmu-ilmu ini, kata Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Bukhari, ini penyakit dalam agama. Penyakit dalam agama. Karena apa? Filsafat itu bukan ajaran Islam. Filsafat itu ajaran dari Yunani. Buku-buku tentang filsafat yang Aristoteles, kemudian Plato dan seterusnya, itu ketika membuat buku kemudian sampai kepada Syam dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diantaranya Al-Farabi. Tetapi kurang hebat seperti apa Al-Imam Al-Ghazali, Fakhrur Razi, Al-Imam Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Mereka semuanya bertaubat daripada filsafat. Alhamdulillah. Nah, vonis kafir ini kita harus tahu kalau betul-betul dia murtad. Pertama apa? Dengan pengakuan dia sendiri. Kalau dia sudah pindah agama. Kedua, perkataan. Misal, perkataan seorang tentang bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab paling porno. Antum pernah dengar perkataan ini? Perkataan siapa? Iya. Menurut yang satu organisasi dengan dia katakan ini kufur perkataan ini. Tetapi kita tidak boleh langsung mengkufurkan, mengkafirkan dia, kecuali dengan apa? Iqamatul hujjah. Nasihati dia dulu. Mungkin ada syubhat di dalam otaknya. Kemudian faulaika habitat a'maluhum. Kalau sudah murtad, semua pahala, semua amalan yang sudah pernah dilaksanakan itu entah berbuat baik dalam skala besar atau skala kecil, semuanya hangus. Ya, habaan mangfura, seperti apa? Debu-debu yang berterbangan. Kemudian di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau masih di dunia itu perkaranya ringan. Bisa jadi nanti sebelum dia mati mendapatkan hidayah. Kalau sudah mati, naudzubillah. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam neraka ini itu ka'alfi sanatan mimma ta'udun. Sehari itu seperti 1000 tahun. Wal'iyadu billah. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka. Tidak itu aja. Kemudian wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah orang-orang ahli neraka. Kemudian hum fiha khalidun, dan mereka selama-lamanya di dalam neraka. Wal a'yadu billah. Kemudian yang ketiga adalah ar-riya. Riya itu adalah pengertiannya adalah ingin dilihat manusia dalam beribadah kepada Allah supaya mendapatkan pujian. Man ra'ahullah, man ra'ahullah. Barang siapa yang niatnya untuk riya, maka Allah akan memperlihatkan pada dia bahwasanya amalan itu riya. Ya. Man samma'ahullah. Barang siapa ketika dia berbuat amal itu adalah ingin didengar orang, maka Allah akan menjadikannya dia niatnya itu adalah ingin didengar. Dan ini kata Sufyan, kata Sufyan bahwasanya ini kesyirikan. Ya, di antara kesyirikan. Dan riya itu kata Nabi SAW adalah apa? Asyirkul asghar. Adalah syirik
shaghir. Oleh karenanya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka dia akan dipalingkan dari akhirat. Ya. Makanya kita pernah mendengar sebuah kaidah, barang siapa yang keinginannya akhirat, dunia akan ikut. Ya. Tidak sebaliknya. Kemudian nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Ya. Bagian mereka itu ketika di akhirat tidak ada kecuali neraka. Karena apa? Beramal bukan karena Allah. Beramal bukan karena Allah. Wa batilum ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batillah apa-apa yang mereka kerjakan. Ya. Sehingga apa? Riya ini merusak amal, merusak pahala. Ya. Kalau riya seperti itu, Pak, ngapain capek-capek apa? Beramal. Sholat lama banget gitu, kemudian pengen dilihat orang. Ya orang melihat sudah, karena punya mata. Ya. Tetapi di dalam hati itu siapa yang bisa melihat? Allah, kemudian dia sendiri. Nah, dia punya niat riya atau tidak punya niat riya, orang lain tidak bisa lihat. Kecuali dari segi zahir. Bagaimana? Biasanya ini orang kalau sholat itu cepat. Ya. 70 km per jam. Nah, kemudian mungkin ada mertuanya atau seorang yang dekat dengan dia, gitu kan. Kemudian sholatnya Masya Allah 10 km per jam. Nah, ini ada sesuatu. Ya orang akan melihat. Ya, orang akan melihat. Ya bisa jadi dia yang melihat itu husnudzon. Oh, dia sudah ngaji lama. Sudah ngaji tauhid dan seterusnya. Oleh karenanya, riya itu akan menghapus seluruh amalan. Wal'iyadzu billah. Kemudian, al-mannu bil amal salih. Selalu mengungkit-ungkit, ya, ketika beramal soleh itu selalu dibarengin dengan perkataan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan orang beriman? Karena orang beriman itu paling cepat mengijabahi seruan Allah. Dan orang-orang beriman, al-iman itu adalah tasdiqun bil qalb, yaitu membenarkan di dalam hati, kemudian wanutqun bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan. Makanya kalau iman kemudian tidak dilafatkan dengan dua kalimat syahadat yang menjadi syarat masuk Islam, belum dikatakan seorang muslim. Ya, apalagi seorang mukmin. Kemudian wa amalun bil jawarih, kemudian direalisasikan dalam bentuk amalan, yaitu berupa anggota badan seperti sholat, puasa, haji, sedekah, ya, dan seterusnya. Kemudian bil manni wal adha. La tubtilu. Janganlah kalian menghapuskan amalan sedekah kalian itu dengan bil manni. Ya. Wal adha. Artinya dengan perkataan. Ketika bersedekah ini, antum saya kasih duit secara cuma-cuma, coba kalau antum nggak ada saya, Masya Allah. Ini perkataan. Padahal dia ketika mengatakan demikian, ketika beramal dia demikian, dia nggak tahu kalau yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Nah, kenapa ketika dia bersedekah seperti itu berkata demikian? Makanya Allah langsung menghapus. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering di masjid-masjid, ya, ketika ada imam khutbah atau kemudian sebelum dilaksanakannya sholat Jumat atau khutbahnya, biasanya kan ada pengumuman. Misalkan ada yang bersedekah dengan nama hamba Allah, ya. Biasanya itu adalah mereka yang ingin menjaga hatinya,
Tetapi bukan berarti ketika ada orang yang menyebutkan namanya untuk disebutkan namanya di khalayak ramai bukan tidak ikhlas, tidak begitu. Ya, secara zahir saja. Kemudian yang selanjutnya ada rafa'us shaut fawqa shautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengangkat suara di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautakum aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Asbab nuzul daripada ayat ini adalah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu berbeda pendapat, dan itu di hadapan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan A, kemudian Umar mengatakan B. Nah, dua-duanya ini istilah kita itu saling mempertahankan pendapat sampai suara mereka itu tinggi. Apalagi Umar radhiyallahu anhu, kita tahu beliau itu orang yang sangat keras, ya. Kemudian beliau adalah orang yang tegas juga. Ya. Makanya sebelum Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau masuk Islam, tidak ada kaum muslimin yang masuk Masjidil Haram kecuali setelah dia keluar atau tidak di kawasan Masjidil Haram. Islam bisa mulia dengan Allah meninggikan Islam dengan wasilah Umar ibn Khattab, sehingga beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kami dimuliakan dengan adanya Islam. Kalau bukan dengan Islam, siapa yang akan memuliakan kami? Di antara keutamaan Umar ibn Khattab adalah ketika Umar berada di jalan A, syaitan akan jauh, dan itu hadisnya sahih, riwayat Muslim. Ya. Oleh karenanya karena Umar ibn Khattab itu dibenci oleh kaum Syiah Rafidhah. Di dalam Madinah itu, di pintu Madinah, ya, di Masjid Nabawi itu ada pintu namanya pintu Umar ibn Khattab. Ya. Nah, bagi yang sudah sudah pernah ziarah Masjid Nabawi itu, kalau dari setelah Babu Salam itu di sampingnya lurus terus di samping tempat kajiannya Ustadz Firanda. Nah, di situ ada pintu namanya pintu Umar ibn Khattab. Nah, orang-orang Syiah tidak mau masuk ke situ, tidak mau lewat ke situ. Sehingga suatu saat hal itu dilihat oleh Syekh, rahimakallah ya Umar. Semoga Allah merahmatimu wahai Umar. Kenapa? Karena dengan engkau syaitan dari kalangan jin dan manusia menghindar darimu. Masya Allah, Umar subhanallah Umar bin Khattab. Makanya sebagian kaum muslimin di Jawa Timur itu, rumah mereka itu di pintunya itu ada kata Umar Al-Faruq, supaya syaitan tidak masuk rumah. Tapi ini ijtihad yang khata, ya. Terutama panjenengan atau antum-antum yang dari Jawa Timur. Itu di pintu rumah itu saya sering dulu ketika masih kecil SD kalau nggak salah, kalau SMP itu sering sekali di rumah itu ada tulisan Umar Al-Faruq. Ini ijtihad yang salah, ya, ijtihad yang salah, tidak sama dengan apa yang di dalam hadis tersebut. Sehingga ketika Umar ibn Khattab meninggikan suaranya, kemudian Abu Bakar meninggikan suaranya, dan itu ada di samping Rasulullah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas suaranya Nabi. Tetapi para ulama ahli tafsir, ya, mengecualikan pada salah satu seorang ahli khutbah pada zaman Rasulullah. Dan beliau diizinkan oleh Rasulullah untuk berdebat syair, karena dia
itu seorang ahli syair, kemudian apa? Termasuk pembesar kaum waktu itu. Sehingga apa? Diharapkan dengan syair-syairnya itu kaumnya itu bisa masuk Islam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian meninggikan perkataan kalian kajahri ba'dukum ba'dha, ya, seperti halnya kalian di antara kalian itu saling meninggikan antahbata a'malakum, atau amalan-amalan kalian pahalanya semua terhapus, ya. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasa. Seperti halnya kita mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala itu terasa enggak? Tidak terasa karena tidak kelihatan. Nah, kalau antum mendapatkan uang $10 atau lebih, terasa enggak? Terasa karena antum apa? Melihat dan merasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak sholat asar. Tidak sholat asar. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Abdullah Al-Bassan rahimahullah ta'ala, hadis-hadis yang datang dari Bukhari dan Muslim fala da'iya li takhrijihi, tidak perlu ditakhrij lagi. Karena apa? Para ulama sudah sepakat akan kesahihan keduanya. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu karahiyatu syai'in mimma jaa'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in 'amila bihi, yaitu membenci salah satu, salah dua dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mengamalkan. Ya, walaupun mengamalkan. Allah taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Karena apa? Mereka membenci apa-apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, sehingga pahala mereka, amal mereka semuanya hangus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari amalan-amalan yang menghapus pahala kita. Wallahu alam bisawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, bagaimana nantinya atau hukumnya, apakah bakal di dunia atau di akhirat, misalkan seseorang yang menghina sunnah Nabi, kayak misalkan di Mutarana kan ditaruh stiker, ya, yaitu tuliskan berkata baik atau diam. ya. Nah, kemarin itu anu lagi di jalan, lagi berhenti satu tempat, itu ada ibu waktu nggak sengaja dia baca, menurut saya dia baca ada mulut gua. Masya Allah. Nah, ya itu ada senyum gitu loh. Ya. Ya mungkin ya sejujurnya mungkin hadis itu belum sampai kepada beliau. Betul. Gitu. Mungkin yang banyak juga yang berlaku seperti itu, kayak misalnya, ini apa sih? Kayak misalnya udah kemudian gue kayak misalnya kok. Ya mungkin kok sana gitu kosong semua. Apakah kayak gitu? Ya kalau misalnya dibahas di dunia kan alhamdulillah banget kepada dia. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kenyataan di sekitar kita, Pak, ya. Dan itu pernah juga terjadi pada zaman salaf terdahulu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita minum itu mungkin seperti ini ya, atau kita punya kendi ya, semacam kendi atau jaret gitu. Kita dilarang minum langsung begini, dilarang. Atau juga memakai jaret langsung begini itu kita dilarang. Afdolnya adalah kita memakai gelas kemudian baru meminumnya. Nah, ketika disampaikan hadis tersebut, ada yang mengingkarinya dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan tersebut dia mengatakan, itu nggak masuk akal kalau istilah kita seperti itu. Nah, setelah itu dia minum dari kendi tersebut. Saya istilahkan kendi biar mudah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Karena dia mengingkari secara perkataan dan perbuatan. Qaddarallah
dari kendi tersebut keluar ular, ya, dan sampai menggigit dia. Wallahualam dalam riwayat tersebut saya bacanya tidak sampai mati, tapi sampai cedera lebih lah seperti itu. Kalau seperti itu, maka pertama adalah nasihat. Tetap nasihat itu adalah pertolongan pertama, ya, pertolongan pertama, dan kita tidak boleh langsung memvonis. Kita husnudzon dulu, siapa tahu itu adalah belum tahu hadisnya. Dalam nasihat tersebut sampaikan bahwasanya ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah dan Yaumul Akhir itu seperti yang kita bahas tadi adalah mengingkari. Ya. Makanya di antara sifat Yahudi adalah mengingkari, beriman kepada sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagian Al-Quran. Itu sifat Yahudi. Oleh karenanya kalau memang, ya, apalagi yang dijeratkan Al-Akh ini, hafizahullah ta'ala, dan itu terjadi di sekitar kita husnudzon karena kaum muslimin belum banyak yang tidak tahu sunnah. Bagaimana mereka tahu sunnah? Ngaji aja nggak mau, ya, ngaji aja nggak mau. Ngajinya tematik aja, tidak ngaji kitab, ya, karena kitab akan lebih mengokohkan kita. Ya. Nah, perkataan tersebut memang betul itu mulut dia, kan nggak mungkin itu pinjaman, ya kan? Nah, katakan pada dia, ini mulut Allah yang beri, maka harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, berkata baik atau dia. Nah, tadi malam saya mengisi kajian di Jengki, Jakarta Timur sana. Dan saya sampaikan di situ, di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mandi besar pernah bersama Aisyah dalam satu ember, dan itu hadisnya sahih. Makanya kalau hadis dari Aisyah itu kebanyakan tentang kehidupan beliau bersama Rasulullah. Nah, di akhir dari pembahasan sebelum saya tutup ada pertanyaan dari bapak-bapak. Ustadz, apakah memang betul hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi bareng dalam satu ember, terus apa yang dilakukan? Sampai sedetail itu tanya. Saya jawab, Pak, itu sahih hadisnya. Hadisnya sahih, ya. Dan itu bisa antum lihat dalam kitab Bulughul Maram, ya, tentang izalatun najasah, karena tentang junub, ya, junub dan haid. Nah, itu hadisnya sahih bahwasanya memang Rasulullah SAW pernah suatu kali mandi bareng dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha dalam satu tempat. Nah, apa yang dilakukan? Ya mandi, mana mungkin sepak bola, kan begitu. Kan seperti itu saya bilang. Nah, ada lagi Pak, yaitu apa? Ketika Aisyah radhiyallahu anha haid, ya, itu Rasulullah mencumbui Aisyah. Nah, setelah itu Aisyah berkata kepada Rasulullah kan saya sedang haid. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, yang haid kan bagian bawah, yang bagian atas masih free, istilahnya kita begitu. Jadi seperti itu, ya, walaupun istri kita masih haid, ya, ada haid, kita masih ada kesempatan, yaitu bagian atas. Nah, ya, belum nikah kan belum tahu, kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu keadaannya, maka nasihat, tetap nasihat. Karena nasihat itu adalah untuk Allah, untuk Rasulullah, dan untuk kaum muslimin. Dan sabar. Apalagi, maaf ya karena di bawah ada ibu-ibu, apalagi kalau yang ngomong ibu-ibu, gitu. Kadang suka nyelekit di hati, gitu kan? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, satu lagi? Oh, ada dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di dalam ceramahnya ada sahabat yang memperlihatkan dengan suara keras dalam sahih.
Iya. Nah, bagaimana konteks dengan surat Yasin ayat 69? Di dalam surat Yasin itu kami tidak mengajarkan sahir kepada Muhammad dan sahir tidak layak baginya. Iya. Bagaimana konteksnya? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konteksnya tidak bertentangan, tidak ada kontradiksi. Karena memang Rasulullah tidak perlu belajar syair. Dan di dalam periwayatan yang tadi saya sebutkan, itu syairnya adalah bukan beliau, yaitu kepada orang ahli kaum tersebut yang memang dia pintar syair. Makanya di Saudi Arabia antara Taif sampai ke Mekah itu ada tempat yaitu pasar, namanya pasar Ukad. Nah, pasar Ukad ini pasar di dalamnya tidak menjual bahan sembako, tidak, tetapi menjual syair. Dan itu setiap tahun sekali live di Saudi 1. Nah, kalau antum punya channel Saudi biasanya dilaksanakan malam hari karena itu tempatnya di gurun. Dan itu namanya pasar Ukad setahun sekali. Nah, syairnya yang bagus itu akan dibeli. Apalagi sekarang real kan sudah mulai tinggi. Kalau di Mekah, di Madinah itu sekitar 4.500 sampai 5.000. 3.700 sampai 4.000. Kalau selain itu mungkin sekitar 3.200-an itu. Nah, syair itu memang tidak cocok untuk Rasulullah karena sudah ada Al-Quran, sastra tertinggi. Ya. Makanya syair-syair Arab itu semuanya merujuk kepada Al-Quran. Karena apa? Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul. Sehingga apa? Ilmu syair itu ya diambil juga dari Al-Quran. Oleh karenanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi." Dan apabila kalian ragu kepada Rabb kalian telah menurunkan Al-Quran, ya, maka buatlah yang sepadan dengan dia. Dan itu diceritakan bahwasanya di dalam pada zaman tersebut ya kafir Quraisy memaksa untuk apa? Mencoba membuat seperti itu. Ya. Yaitu surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu kalau di Al-Quran kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu dipaksa untuk membuat mereka. Ya. Tapi bukan Allah yang memaksa, karena Allah hanya memerintahkan bagi mereka kalau bisa membuat Al-Quran atau lafadznya seperti Al-Quran. Mereka memaksa mereka sendiri, para ahli syair, dengan mengatakan al-fil, anfuhu tawil, wajismuhu kabir. Ini pemaksaan. Pemaksaan. Ya memang betul kalau fil itu hidungnya panjang, badannya gede. Ya sudah mentok sampai situ aja. Ya. Sehingga apa? Mereka tidak bisa menyanyi Al-Quran. Dan syair itu memang tidak diingkari oleh Rasulullah. Tetapi syair yang bagaimana? Kalau syair dilakukan maka ini haram, tidak boleh. Kalau syair sekedar dibaca untuk menyemangati maka ini boleh, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saya lupa itu riwayatnya apakah Rasulullah apa sahabat, la aisha illa aishal akhirah, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Satu lagi, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, itu kembali kepada tafsir daripada Al-Quran. Di sini saya tidak dapatkan di tafsir Sa'di. Kemudian mungkin nanti bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir atau Al-Qurtubi, karena di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan asbabun nuzul. Ya. Dan saya tidak dapatkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.